10 dari 11 lembaga survei menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo teratas. Elektabilitas capres papan atas dari 11 lembaga survei. Meski Pilpres masih kurang setahun lebih, tapi lembaga survei sudah melakukan survei elektabilitas calon presiden. Setidaknya ada 11 lembaga survei yang merilis hasil surveinya. Sejauh ini, elektabilitas capres teratas masih didominasi 3 nama, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dari 11 lembaga survei, 10 lembaga survei menempatkan Ganjar Pranowo sebagai yang teratas. 1 lembaga survei menempatkan Prabowo sebagai yang teratas. Yang menarik, Prabowo dan Anies salib menyalip bergantian di urutan kedua dan ketiga. Ada kejutan ketika ada lembaga survei yang mengaitkan faktor generasi Z. Di survei ini, nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tergusur dari 3 besar, digantikan nama baru Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Elektabilitas capres nampaknya akan terus dinamis seiring dengan mesin politik partai pengusung yang mulai dihidupkan. Begitupun geliat para relawan pendukungnya. Berikut hasil survei 11 lembaga survei itu. Pertama, kita lihat survei poll tracking. Ganjar Pranowo menempati urutan teratas dengan 28,3%, Anies Baswedan dengan 24,9%, dan Prabowo Subianto 23,1%. Ini Anies unggul di atas Prabowo ya. Kemudian New Indonesia Research and Consulting teratas tetap Ganjar Pranowo dengan 24,2%, Prabowo 20,1%, Anies Baswedan 18,1%. Giliran Prabowo di urutan kedua. Kemudian Lembaga Indikator Politik Indonesia. Lagi-lagi Ganjar Pranowo 35,8% teratas ya. Kedua disusul Anies Baswedan dengan 28,3% dan Prabowo 28,3%. Sama ini ya antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Yang keempat, survei Vox Populi. Lagi-lagi Ganjar Pranowo teratas dengan 23,8%, disusul Prabowo Subianto dengan 20,2% dan ketiga Anies Baswedan dengan 18,7%. Menarik ya antara Anies dengan Prabowo saling salib menyalip. Kemudian survei indeks. Lagi-lagi pertama Ganjar Pranowo dengan 23,4%, Prabowo Subianto dengan 20,8% dan Anies Baswedan dengan 19,7%. Berikutnya yang keenam ya, Saiful Mujani Research and Consulting. Ganjar dengan 33,7%, Anies Baswedan dengan 28,1%, dan Prabowo Subianto dengan 26,1%. Lembaga survei yang ketujuh, Lembaga Survei Indonesia. Ganjar Pranowo dengan 27,2%, Anies Baswedan dengan 16,8%, selisihnya cukup jauh ya antara
Ganjar dengan Anies. Kemudian disusul Prabowo dengan 16,0%. Lembaga survei yang ke-8, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN. Prabowo Subianto 31,8%. Ini urutan teratas. SPIN menempatkan Prabowo Subianto sebagai urutan teratas yaitu dengan 31,8%. Kedua ditempati Ganjar Pranowo dengan 20,1%. Anies Baswedan 19,7%. Kemudian lembaga survei yang ke-9, Algoritma. Lagi-lagi Ganjar Pranowo teratas dengan 25,1%. Anies Baswedan kedua dengan 18,7%. Prabowo Subianto 16,6%. Ini ada yang menarik juga, survei Universitas Bagri. Jadi Universitas Bagri juga melakukan survei. Ini lembaga survei yang ke-10. Tetap menempatkan Ganjar Pranowo dengan 28,3%. Anies Baswedan dengan 18%. Selisihnya cukup jauh juga. Dan Prabowo dengan 17,8%. Kemudian yang terbaru, survei terbaru dari lembaga survei Litbang Kompas. Tetap menempatkan Ganjar sebagai yang teratas dengan 25,3%, Prabowo dengan 18,1%, Anies dengan 13,1%. Khusus Litbang Kompas, surveinya dikaitkan dengan generasi Z. Teratas tetap Ganjar Pranowo dengan 28,8%. Kemudian disusul Prabowo Subianto dengan 20,6%. Yang ketiga Ridwan Kamil dengan 9,3%. Ini Ridwan Kamil masuk urutan ketiga menggantikan Anies Baswedan yang tersingkir di urutan ketiga menjadi urutan keempat dengan 8,0%. Demikian ya hasil survei 11 lembaga survei tentang elektabilitas kandidat calon presiden 2024. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.